Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus MWC Batam Kota, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota. Mari kita mulai kajian kita, tholaqul ilmi kita pada malam hari ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama oleh Allah, kita semuanya ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa diberi rezeki yang halal dan barokah, dan semoga kita semuanya dengan istiqomah tholaqul ilmi, diri kita, keluarga kita, keturunan kita oleh Allah dicatat sebagai min ahlil ilmi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, saniki wa awwalun nisabil ibilihi. Kita mulai dari bab zakat mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki ku pasal kang den ibaratake apa pasal ing dalam suwijine pasal. Wa tajibu lan wajib apa az-zakatu zakat, dan wajib zakat fil ibili ing dalem unta, wal baqori lan sapi, wal ghanami lan wedhus. Dan zakat itu wajib pada unta, sapi, dan kambing. Wat tamri lan kurma, wazabibi lan anggur garing, wazuru'i lan gogo atau biji-bijian, al-muqtatati kang den alep pikuwatan, halatal ikhtiyari ing dalem waktu pamilih, ora waktu darurat. Zakat itu wajib dalam unta, sapi, kambing, kurma, anggur kering, dan biji-bijian yang digunakan sebagai makanan pokok dalam keadaan normal. Wadzahabi lan emas, wal fiddati lan perak utawa seloko, wal ma'dini wal ma'dani lan bifathil mimi wa kasrid dali, wal ma'dini lan barang tambang, warrikazi lan harta karun,
min huma sangking karone zahab lan fiddah. Dan wajib pula zakat emas, perak, serta hasil tambang emas dan perak atau barang temuan harta karun yang berupa emas dan perak. Wa amwalit tijaroti lan bondo dagangan, wal fitroti lan zakat fitrah. Zakat di dalam Islam itu ada dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau orang dia punya unta, dia punya satu, oh ini wajib zakat. Tapi ditentukannya nanti setelah beberapa syarat terpenuhi. Wal bakori, kemudian sapi. Wong kalau dia punya sapi berarti dia sudah punya satu item. Wal ghanami, dan kambing. Kemudian dia juga punya kurma atau dia punya anggur kering atau dia punya biji-bijian yang digunakan sebagai makanan pokok, atau dia punya emas dan perak, atau dia punya tambang emas atau menemukan harta karun dari emas dan perak. Punya tambang emas perak atau punya barang temuan harta karun daripada emas dan perak. Kemudian wa amwali tijaroti, dia juga bila memiliki harta perdagangan ataupun zakat fitrah. Ini adalah perkara-perkara yang di dalam Islam ada kewajiban untuk zakat. Wa awwalu nisabil ibili, anapun utawi awale nisabe unta iku khamsun, 5. Kemudian dari unta itu mulai diwajibkan kapan? Ketika orang punya unta minimal 5. Wa minal bakori, lan sangking sapi salasuna, 30. Kalau dia punya sapi maka dia punya 30 sapi baru mulai wajib zakat. Wa minal ghanami, lan sangking wedhus arbauna, 40. Fala zakata, mongko ora ana zakat iku maujud qabla dzalika, ing dalem sadurunge mengkono-mengkonolah awwalu nisabil ibil ila akhir. Dalam bab zakat itu dikenal namanya nisab. Nisab itu standar minimal orang berkewajiban zakat. Kalau dia memiliki barang yang wajib zakat dan mencapai satu nisab, berarti dia sudah punya 2 item atau punya 2 perkara. Untuk nisabnya unta, kalau dia punya 5 unta, kalau dia itu memiliki sapi maka sapi 30. Kalau dia punya kambing maka kambing 40. Kalau punya tapi di bawah ini, jenengan gak ada sapi katakanlah telu, nggak wajib zakat. Jenengan gak ada sapi katakanlah 20, nggak wajib zakat. Jenengan punya kambing katakanlah 40, berarti wis mulai zakat. Ada namanya nisab. Nisab itu awal atau standar minimal mulai diwajibkan zakat. Dalam bab zakat itu ada namanya nisab. Mungkin nisab ini yang menentukan orang itu dia wajib zakat apa enggak. Nisabe emas, nisabe barang dagangan, nisabe barang pertanian, nisabe daripada emas dan perak. Wala fala zakat qabla dzalika, kalau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Enggak enak istilah wajib kalau dia belum memiliki nisab. Wala buddalan
ora kena ora utawa wajib minal hauli saking taun ba'da dzalika ing dalem sakwuse mengkono-mengkonolah awalun nisab. Setelah dia itu punya sapi, sapinya mencapai 1 nisab dan harus lewat haul. Haul itu apa? Barang tadi dimiliki selama 1 tahun. Kalau dia punya awalnya nisab onta itu 5, dia punya 5 tapi hanya dalam durasi 6 bulan, berarti tidak wajib zakat. Jenengan itu krono bisnis kambing, saat Idul Adha duwe kambing 50 kambing, tapi ini hanya pada saat Idul Adha, itu sudah mencapai 1 nisab karena minimalnya kambing itu 40. Tapi karena tidak mencapai haul, dimiliki selama 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Wala buddalan ora kena ora utawa wajib minas saumi saking mangon dingon fi kala ing dalem panggonan angon mubahin kang den wenangake. Setelah itu juga ada syarat lagi, yakni hewan yang sudah mencapai 1 nisab dalam masa 1 tahun atau haul itu dia digembalakan di tempat yang mubah. Maksudnya enggak dengan membayar. Umpamanya jenengan enggak ada kambing 50, kemudian kambing itu dimiliki selama 1 tahun, tapi untuk mangani diritke, umpamanya Kang Basir duwe kambing 40, tapi untuk hidupnya kambing itu Kang Basir dengan mencari rumput, bayar uang, ayo golekne rumput untuk kambingku, maka itu tidak wajib zakat. Tapi berbeda ketika kambingnya tadi dilepaskan, wis urip ning hutan ngono, sing penting ning kono apa kuwi hewan-hewane selamat. Gambarannya kayak ning TV-TV seperti itulah. Penggembalanya itu membawa sekian banyak hewan, itu kemudian dibawa ke tempat padang rumput. Nah itu fi kalain mubahin. Wa alla takuna lan yen to ora ana apa hayawan, ora ana iku amilatan den anggo kerja, dan hewannya juga tidak digunakan untuk kerja. Katakanlah Pak Matun nggak ada sapi 30, sudah mencapai 1 nisab, kemudian dimiliki selama 1 tahun, sudah mencapai haul, kemudian digembalakan di tempat yang mubah, wis pokoknya untuk mangane nggak nggawe bayar lah. Untuk mangane kambing itu dengan digembalakan sapi itu ditaruh di tempat sing mangane nggak tanpa bayar. Tapi sapi-sapi itu dipekerjakan untuk membajak sawah, umpamanya ya, untuk membajak sawah. Sapi itu digunakan untuk umpamanya zaman biyen narik pedet, narik gerobak. Maka dengan adanya dipekerjakan berarti nggak wajib zakat. Tapi kalau semua seperti ini memenuhi nisab, sudah 1 tahun beri makan dengan tanpa membayar, yakni digembalakan dengan tanpa bayar, kemudian juga tidak dipekerjakan, maka wajib zakat. Zakat itu ya menjadi rukun Islam, tetapi syarat dan rukunnya itu ada. Jelas ya? Jangan sampai kita tuh yang penting zakat, tapi kita nggak tahu syarat dan rukunnya. Ada orang dia punya sapi katakanlah 30, tapi sapinya itu untuk makani itu dengan cara dia menyuruh orang, membayar orang untuk mencari rumput. Seandainya tidak dicarikan rumput itu sapinya ya mati.
Nah ini maka tidak wajib zakat. Nah terus kalau sudah seperti ini bagaimana? Fayajibu mongko wajib fi kulli khamsin ing dalem saben-saben limo minal ibili sangking unta apa satun wedhus. Kalau dia sudah memiliki 5 onta yang memenuhi kriteria tadi, maka dia membayarkan zakat. Wujud zakati membayar 1 kambing. Jelas ya, membayar 1 kambing. Wa fi arba'ina lan ing dalem 40 minal ghanami sangking wedhus apa 1 jadain, wedhus kacang 1 jadaidhnin, wedhus kacang setahun atau wedhus kacang sing wis poal. Kalau dia punya 40 domba, 40 kambing, maka dia sudah memenuhi kriteria ini, dia wajib zakat. Lah bentuk zakatnya dengan dia memberikan kambing, yaitu kambing kacang. Kan enek kambing dibas putih, enek kambing kacang. Lah itu yang dikeluarkan. Kan regane beda itu. Kemudian ausani ma'zin jadaidhnin wedhus domba setahun, ausani ma'zin utawa wedhus kacang 2 tahun. Wa fi kulli salasina lan iku ing dalem saben-saben 30 minal bakori saking sapi tabiun pedet umur setahun utawi pedet umur setahun. Kalau dia sudah memiliki 30 sapi seperti syarat sebelumnya, yakni dimiliki sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, dia hidupnya dengan digembalakan tanpa biaya, kemudian juga tidak dipekerjakan sapi-sapi ini, maka dibayarkan zakatnya dengan membayar anak sapi. Anak sapi sing umur setahun. Summa in zadat nuli lamun tambah apa masyatuhu raja kaya nimah utawa hewan ternak imah ala dzalika ing atase mengkono lah fi kulli khamsin minal ibli syatun ilakhir. Fa fi dzalika mongko iku wajib fa fi dzalika mongko iku ing dalem mengkono lah in zadat azaidu utawi tambahan. Kalau umpamanya sapinya itu tambah, kambingnya tambah, ataupun ontanya tambah, nanti ada kelipatan dalam zakatnya. Karena ini standar minimal wajib zakat. Kalau orangnya itu punya katakanlah sapi berjumlah 300, ya tinggal dikalikan per 30 itu katakanlah 1 kambing. Berarti kalau 300 berapa? 30 per 30 1 kambing. Kalau 300 berarti 10 kambing. Ya tinggal mengkalikan saja. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase man apa ayata'allama ing to bibinau sapa man belajar sapa man ma ing perkara aujabahu kang wajibake ing ma sapa Allah taala Gusti Allah taala alaihi ing atase man fiha ing dalem bab zakat atau bab zaid. Dan orang itu dia harus belajar apa yang diwajibkan bagi dia. Orang itu dia memang seperti ini, kalau
Dalam hal ini ngeten, dia punya kambing katakanlah 60 kambing. Dia berarti sudah wajib zakat. Karena dia sudah wajib zakat, maka dia harus tahu ilmunya zakat. Arek cilik dia ketika durung balik, ya durung sholat, durung wajib sholat. Tapi kalau dia sudah balik, wajib belajar ilmu sholat. Nah itu ketika dia sudah memiliki ini, berarti dia wajib zakat. Oleh sebab itu, wa yajibu alaihi ayyata'allama ma aujabahullahu alaihi fiha. Dia wajib belajar ilmu masalah yang akan dilakukannya sebagai kewajiban. Wa ammat tamaru anapun utawi kurma, wazabibu lan anggur, wazuru lan gogo, fa awwalu nisabiha, mongko utawi awale nisobe tamar, zabib lan zuruk iku khamsatu ausukin, 5 piro-piro wasak. Ini istilah pada apa itu? Istilah fikih. Kalau dia itu punya kurma, punya anggur, atau punya tanaman yang digunakan sebagai makanan pokok, katakanlah beras atau jagung, maka dia wajib zakat, tetapi awal nisabnya adalah 5 wasak. Wahia utawi khamsatu ausukin iku salah sumi atisoin, 300 sok, bisoihi alaihi sholatu wassalam, kelawan soe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia itu katakanlah jenengan panen pari, pari ini kemudian sudah mencapai 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 800-an kilo atau 8 kuintal lah, enggak mencapai 1 ton. Lah 1 ton sudah jelas wajib zakat. Maka dia berarti sudah memenuhi kriteria awal daripada wajib zakat. Lah ukuran soknya adalah soknya Rasulullah itu kalau diukur 300 sok dengan soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhammu lan den kumpulake apa zarul ami, gogo taun, ba'duhu utawi sebagiane zarul am iku ila ba'din, den kumpulake maring sebagian kang weneh. Nah ini maksudnya bagaimana? Gogo atau tanaman atau hasil panen selama 1 tahun itu dikumpulkan. Kira-kira dalam 1 tahun dia panen berapa kali, kemudian dikumpulkan. Panen pertama beras, katakanlah apa itu pari 500 kilo, panen kedua 500 kilo, berarti ini sudah wajib zakat. Sebagian menyempurnakan sebagian yang lain, tapi la yukammilu jinsun bijinsin, la yukammilu ora nyempurnaake apa jinsun jenis wiji bijinsin kelawan jenis kang weneh. Tapi satu jenis tidak bisa menyempurnakan jenis yang lainnya. Maksudnya pripun? Tahun ini aku nanam, yang bulan ini saya nanam beras, padi. Di 3 bulan setelah itu saya menanam ketan. Padi dengan ketan itu beda. Maka ini karena beda jenis, satu jenis tidak bisa menyempurnakan jenis yang lain. Tapi kalau awalnya nanam padi, besoknya nanam padi lagi, karena satu jenis maka menyempurnakan yang lain. Tapi kalau beda jenis tidak. Makanya biasanya kan dalam 1 tahun
pari. Habis pari diselani entah jagung atau deli. Biasanya kan ngeten nggih. Atau mungkin pingin diselani nopo? Kacang. Kemudian bar ngono pari meneh. Lah ini ada yang menyela-nyelai, katakanlah tadi deli atau jagung atau kacang, itu tidak bisa menyempurnakan nisab daripada padi. Jelas ya? Wa tajibu lan wajib opo az-zakatu zakat bibudu wis sholaki kelawan dadi baguse wiji atau patote wiji wastidadil habbi lan dadi atose wiji. Dan wajib zakat itu dimulai sejak kapan? Jadi bukan saat sudah panen, bukan, tapi pada saat biji-bijian tadi sudah layak untuk dipanen, sudah layak untuk dikonsumsi, maka ini sudah wajib zakat. Ada orang dia menanam padi, padinya sudah menguning, kemudian dia membayar zakatnya. Ini sah, meskipun belum dipanen. Yang penting bibudu wis sholaki wastidadil habbi, dengan menjadi patutnya tanaman tadi serta bijinya sudah keras. Nisbati jagung berarti jagungnya wis garing. Nisbati pari berarti parine wis menguning. Nisbati kurma kok beda meneh. Nisbati katakanlah dia punya tanaman yang masuk kategori ini, selama sudah budu wis sholat, wis layak, wastidadil habbi, dan sudah mengeras, maka dia berarti sudah wajib zakat. Wa yajibulan wajib fiha ing dalem khamsatu ausukin apa al usru 1/10 illam tusko lamun ora den sirami apa rubuul usru salah sumiati soin mau bimu'natin kelawan ragat utawa kelawan biaya. Wa nisfuhu utawi zakat iku separone usru ing sukiyat lamun den sirami apa zar tanaman tadi biha kelawan mukna. Tetapi kewajiban zakatnya bagaimana sekarang? Dia sudah punya tanaman yang masuk kategori zarat wajib zakat. Kemudian untuk nisabnya sudah mencapai. Kemudian ini yang harus dikeluarkan berapa? Yang harus dikeluarkan itu adalah 1/10. Dia umpamane hasil tanamannya atau hasil panennya sak kintal. Berarti 1/10 berapa? Bukan 1/10. Bukan mosok 1/10 10 kilo. Sekintal seton, masya Allah. Nah ya, kalau sekintal kan belum mencapai nisab. Kalau tadi kan sekadar sekitar 800-an kilo. 800-an kilo berarti kan 8 kintal loh. Nah, umpamanya dia seton, itu 1/10-nya berapa? 1 kintal. Lah, kira-kira sakmono lah. Kalau sak kintal berarti 10 kilo. Kalau 1 ton berarti 1 kintal.
Tapi ini bila tanamannya diairi dengan tidak membayar. Banyu gak leren tuku, udan ora mandek, ora sampai dengan biaya. Tapi kalau dengan biaya itu wanis puhu ing sukiyat biha, separuh daripada 1/10 bila tanaman itu diairi dengan cara membayar. Katakanlah parine itu untuk bisa tumbuh, petani harus membeli air ning Joko Tirto. Dengan adanya dia untuk menyirami tanaman mengeluarkan uang, konsekuensi zakatnya separuh dari 1/10. Berarti pinten kalau sak ton? 50 kilo. Jelas ya? Wanis puhu ing sukiyat biha. Wama utawi perkara zada kang tambah apa ma ala nisobi ing atase nisab ya akhraja mongko ngetokake sapa man minhu saking mazada bikistihi kelawan prosentasene mazada. Kalau umpamanya tambah dari nisab, contohnya tadi sudah punya 1 ton, ini sudah lebih, atau dia hasil panennya 20 ton, ya berarti tinggal mencarikan 1/10 daripada itu berapa. Kan ada. Kalau dia dengan cara membayar, berarti setengahnya saja. Setengah dari 1/10 itu berapa? Wala zakat lan ora ana zakat iku maujud fima ing dalam perkara dunan nisobi kang ono sak nisore nisab. Dan yang di bawah nisab itu enggak ada wajib zakat. Illa ayyatatawwa, kejaba ing yen to nglakoni tatawu utawa ibadah sunnah sapa man. Kalau di bawah nisab berarti enggak wajib zakat. Oh, ini penting ini. Kalau enggak wajib nisab berarti kalau enggak nisab berarti enggak wajib zakat. Umpamane ada orang dia itu hasil pertaniannya katakanlah cuma 500 kilo, 5 kuintal. Ini berarti dia enggak wajib zakat. Kalau dia mengeluarkan bagian 1/10 daripada 5 kuintal, itu jadi sodakoh tatawu, sodakoh sunnah, nggak bisa menjadi hukum wajib. Satu contoh ngeten, satu contoh. Enek wong melakukan atau dia nisabnya nggak cukup, yang sering terjadi mawon, yang sering terjadi. Anak PT itu katakanlah gaji ini per bulan kira-kira pinten? 20 juta. Alhamdulillah. Bagi. Kira-kira sing basic 4 juta. Nggih. Kok atomen KCE Pak Madul. Oh niku sing anu, napa niku kelas atas ini. Katakanlah 4 juta atau mungkin 5 juta. 5 juta umpamanya dikali 1 tahun berapa? 60. Ya 60 juta. Itu kira-kira sudah mencapai 1 nisab apa belum? Dengan perbandingan kalau di dalam kitab Munil Fikih Manhaji, kadar nisab emas itu 95 gram. Harga emas sekarang per 1 gramnya berapa? Mendekati 1 juta. Berarti kalau 95 gram pinten? Sekadar 95 juta. Kalau di dalam Faidul Qadir
Di dalam buku ini keterangan dari Baitul Qadir 77 gram. Kalau per 1 gramnya itu 1 juta, berarti 77 juta. Kemudian anak PT, aku bayar zakat lah. Ini bukan menjadi zakat, tapi ini sodakoh tatowu. Kenapa? Karena dari awal belum memenuhi satu syarat pokok, yakni memenuhi nisab. Prakteknya seperti itu. Jelas ya? Kadar daripada nisab kalau dalam fikih manhaji itu 95 gram. Dikalikan harga sekarang sekadar mungkin pengen ngomong 1 juta. 95 kali 1 juta 95 juta. Dia dalam 1 tahun dia bekerja itu 60 juta. Belum mencapai 1 nisab. Jelas ya? Kemudian kalau dia itu mengeluarkan zakat, ya itu tidak menjadi zakat tapi menjadi sedekah tatawu. Jelas ya? Wala zakata lan ora ono zakat iku maujud fi madunan nisabi. Di bawah nisab. Illa ayyatatawwa, kecuali itu menjadi ibadah tatawu atau ibadah sunnah. Jelas ya? Itu poin pertama. Poin kedua yang sering disampaikan Gus Ba niku ngeten, memang ada perkhilafan daripada para ulama, terutama madhab Syafi'i, madhab Maliki dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i itu yang diwajibkan zakat hanya makanan-makanan pokok, tanaman yang menghasilkan makanan pokok. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, semua yang dihasilkan dari bumi, ya, katakanlah dia itu nanam klopo atau dia menanam karet atau dia menanam cengkeh, hasil petani kami hasil cengkeh itu lebih besar pundi. Tebu hasil tani kami hasil sing nanam tebu sugih ndi. Umpamane sawit, hasil orang yang bertani dengan orang yang punya kebun sawit kira-kira luwih sugih ndi? Sawit. Tapi sing diwajibne malah sing tani. Sing sawit krono tidak menghasilkan biji untuk makanan pokok, di madhab Syafi'i nggak wajib zakat. Nah itu makanya yang sering disampaikan Gus Bah. Kalau menurut madhab Hanafi itu wajib. Ya. Tapi tak menurut madhab Syafi'i itu enggak. Makanya enak uang, wah biar enggak zakat, maka yang ditanam itu kangkung. Kangkung sak ombo-ombo nih sama duit tanah. Umpamane Pak Madun ini duit pulau khusus ngene Pak Madun, kabeh ditanami kangkung. Amin. Sekali panen itu langsung bisa tuku pulau meneh. Subhanallah. Itu enggak wajib zakat Pak ning madhab Syafi'i. Kenapa? Karena bukan zuru' al-muqtatatu fiktiyarin. Bukan biji-bijian makanan pokok dalam keadaan ikhtiar. Tapi kalau di madhab Hanafi wajib zakat. Jelas ya? Nah ini memang ada risikonya, tapi juga ada baiknya. Maksudnya ngeten, zakat itu menjadi ibadah sing wajib, tapi krono difahami wajib kadang abot. Jelas ya? Sedekah itu ibadah nggak wajib, tapi krono difahami nggak wajib, akhirnya malah enteng.
Maksudnya pripun? Kadangkala orang itu dia jenengan mengeluarkan sedekah, zakat, mengeluarkan zakat saat Idul Fitri dengan zakat uang, pinten 150, rasanya abot gitu. Tapi pemene kita itu dengan durasi mungkin iki 50, koyo enteng. Nah itu yang menyebabkan kadang abot itu corona difahami sebagai wajib. Maksudnya pripun? Ketika dia tidak memiliki konsekuensi wajib zakat, dia sebetulnya tetap ada ruang untuk sedekah. Jelas ya? Untuk sedekah. Makanya orang tua kita, guru-guru kita itu sering ngomong, jenengan kalau punya penghasilan minimal 2,5%-nya itu diberikan. Bu pirawai. Umpamane ada orang dia berdagang, dia nggak tahu akhir tahun itu mencapai 1 nisab apa enggak. Tapi setiap dia punya laba 2,5%-nya untuk fakir miskin, 2,5%-nya untuk fakir miskin. Di akhir tahun ternyata wajib zakat. Loh, tapi kan sudah dibayar mulai awal sampai itu. Beres. Akhir tahun ternyata nggak mencapai nisab. Oh, yang sudah diberikan dari sedekah sunnah. Nah, ini namanya takjiluz zakat. Nyicil zakat. Ben nggak merasa abot. Karena kadang-kala kan abot. Tapi zakat ini satu perkara yang termasuk bagian daripada rukun Islam. Maksudnya pripun? Pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi namanya perang Riddah. Langsung disebut sejarah itu perang Riddah. Riddah itu dari kata murtad. Kenapa kok terjadi? Karena pada masa Abu Bakar itu ada sebagian daerah yang tidak mau membayar zakat. Pada masa Nabi mereka membayar zakat. Tapi pada masa Nabi wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap, wah kami nggak maulah bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar itu langsung mereka diperangi. Kebijakan Abu Bakar itu ditolak oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar itu sampai tegas-tegas mengatakan, Abu Bakar, awakmu itu memerangi orang yang dia sudah sholat. Wonge sholat, wonge syahadat, tapi karena nggak membayar zakat, kambing Abu Bakar diperangi. Tapi Abu Bakar menyampaikan argumennya. Wallahi la'aqtulanna man farraqa bainas sholati waz zakat fa inna zakat haqqul mal. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang dia berani memisahkan antara hukum sholat dengan hukum zakat, menganggap Islam hanya sholat saja tanpa membayarkan zakat. Nah kebanyakan sekarang seperti itu. Rata-rata sing mikir masalah zakat itu kita-kita ini. Pejabat-pejabat wong sing duwe katakanlah sapi ning peternakan ratusan, ataupun katakanlah duwe tanaman kebun yang hektar-hektaran, itu kadang malah nggak kita zakat deh. Tapi arek-arek PT sing kadang nggak mencapai 1 nisab, iku pingin bayar zakat. Lucu kadang. Arek PT sing kadang di akhir tahun tidak mencapai 1 nisab pingin bayar zakat. Wong sing sugih-sugih kadang malah nggak bayar zakat. Padahal itu tujuan daripada zakat unuhum anitawaf. Wong sing sugih duweke atau hartanya biar mengalir kepada yang tidak punya. Orang yang tidak punya dia nggak wajib zakat, dia malah berhak menerima zakat. Lah malah kebalik, sing nggak punya dimintai sumbangan, sing nggak punya dimintai infak terbaik, umpamanya seperti ini. Sing nggak punya malah pingin bayar zakat, sing sugih-sugih kadang malah seperti itu. Nah, makanya Abu Bakar itu beliau sampai wallahi la'aqtulanna man farraqa bainas sholati
was zakat. Orang yang dia berani memisahkan antara sholat dan zakat, aku akan memerangi. Akhirnya perang itu dihukumi atau disebut perang riddah. Orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat disebut murtad. Jelas ya? Makanya kita katakanlah umpamane, wah aku iki bayar zakat ini tapi kok abot yo, atas nama wajib kok abot yo. Tapi minimal kita jangan mengingkari hukum wajib yang menjadi bagian rukun Islam. Jelas ya? Nah, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Yang tanaman tadi Yeah. itu kan dalam prosesnya kan tetap ada yang namanya maton kah, ngasih ratu. Itu terhitung itu? Apa termasuk wajib zakat itu? Atau keseparuhnya tadi? Diwajibkan. Iya. Air hitungan air ini Bu. Memperkerjakan orang mati. Iya. Beda nih, air beli sama beli. Iya. Air beli. Lah air beli itu bayari setengah dari 1/10. Kalau airnya tidak beli 1/10. Wanisfuhu ing sukiyat biha. Dia wajib membayar 1/10 daripada hasil panen yang sudah lebih 1 nisab. Nisabnya katakanlah padi itu 800 kilo atau wis pokoknya 9 kintal. Ya 9 kintal yo matengi. Nah itu sudah berarti wajib bayar zakat. Zakatnya berapa? 1/10. Berarti berapa? 90 kilo. Jelas ya? 10% lah ya. Nggih. 1/10 kan berarti 10%. Tapi ini bila tidak dengan air bayaran. Tapi kalau air tuku krono giliran bayar Joko Tirto. Nggih. Utawa airnya dengan biaya, akhirnya leren golek mesin sebagainya. Untuk tanaman ini hidup airnya dengan cara biaya. Nah ini setengah dari 1/10. 5% ya. Wah, Pak Madun jos beliau. Termasuk biaya operasi yang lain ya? Ini bahasanya air mawar. Hanya pada air. Kayak maton kan burune. Iya. Betul dari tamu itu. Bangku tenagane sing nanam bering dihitung. Itu proses dulu ya. Itu kalau Dihitung garian. di kampung kan macam semua biaya dari nanam, perawatan sampai panen pun masih pakai orang. Dan kalau panen biasanya dibayar panen sih. Sembilan kintal tadi masih bentuk gabah ya? Belum Gabah. beras ya? Belum, gabah. Oh niku nisabnya 9 lho. Nisabe niku sing pasti niki salah sumi ati soin 500 sok. Tapi kalau teng napa niku buku zakat niki sekitar 900 kalau untuk pari. Nggih kula biasanya sak ton sak kintal. Sak ton sak kintal lagi 1/10. Ndak satu nisabnya niku. Dihitung sak ton. Niku matengi ini. Matengnya gitu. Ya artinya kalau sak ton wis mesti wajib zakat. Nah, matengi maksudnya. Tapi ngono Pak, zakatnya nggih full bagian dari terbuku. Masalah kan sok nih kan benten-benten. Iya. Enten sing 2,7 kilo, enten sing 2,9 kilo, enten sing 3 kilo. Gabah. Ping 300. Jadi saya gabah kalau beras kan gitu. Masalah ini udah kan.
Nah, ukurannya sok takran nih, podo, cuman beratnya itu beda. Nanti sak orang sing hitungannya 2,8, orang sing 2,5 namanya apa ini? Iya. Cara fitrahnya. Tapi lah yang niki malah 1 ton lebih nih. Atau nggak kintal ya? Iya. Gandum, beras putih. Nisabnya beras putih. Niku 815. Sing kula waca wae nisabnya beras putih. Kalau gabah atau padi kretek itu 1323 berapa nih? Sak ton telung kintal. Matengnya sak ton 4 kintal. Berarti 14 kintal. Latih niki nggih, latih niki. Tapi niki memang ukuran daripada ni napa niku wasak itu beda-beda. Satu contoh ya tadi, satu contoh. Nabi itu pokoknya yang namanya zakat itu kewajibannya sak sok. Zakat fitrah itu sak sok. Jelas ya? Sok itu takaran. Lah di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan homsumiati ausukin, salah sumiati soin, 300 sok. Sok itu takar. Jelas banget ini. Kita kalau zakat fitrah bayarnya sak sok. Sok itulah yang 300 sok. Ini ukuran panen tanaman, zakat tanaman. Kemudian karena ini takaran, kalau yang ditakar itu kapas, podo-podo sak takar dengan yang ditakar itu jagung, podo-podo sak takar berarti beda ora? Enten. Lah saiki ditakoki pinten kilo? Dari takar dikonversi ke berat. Jelas ya? Kalau nggawe takaran umpamane wong tua kita biasanya nggawe langsung bumbung utawa nggawe brek ngaten. Kalau untuk itu nggak sampai berpindah ukuran, tapi kalau dari sok ke kuintal itu sudah pindah. Yang tadinya ukurannya takaran sekarang ke berat. Podo-podo sak sok yang ditimbang gandum, kambing yang ditimbang gabah berarti beda. Nah ini makanya dalam masalah satu sok sendiri ulama berbeda. Menurut madhab Syafi'i, 1 sok daripada beras 2,5 kilo. Jelas ya? 2,5 kilo. Ada yang 2 kilo 7 on. Menurut madhab Hanafi, 1 sok itu ukurannya 3,8 3,28 atau 3,25 atau 3,8. Jadi 3,25 on. Jadi 3 kilo seperempat lah. Atau 3,8. Meh 4 kilo. Podo-podo sak sok. Tapi ukurannya karena ini takar dikonversi ke berat, ulama beda. Makanya ya kalau umpamanya apa itu tadi 1 ton, wis dianggap matengi ngono ya. Tapi kewajibannya 1/10. Jelas ya? Nah. Terus Zakat profesi, Bi. Kok nate mireng zakat profesi? zakat profesi niku kalau ulama-ulama dulu nggak ada istilah zakat profesi.
ulama-ulama kontemporer sekarang ini yang karena ada perpindahan dalam mendapatkan harta. Biyen dianggap suket, saiki komoditi. Biyen itu kangkung, wong gak tuku, golek. Nggih, Pak Madun nggih. Saiki yang golek. Saiki ku wong sugih kangkung, gara-gara kangkung. Teman saya itu dia gawe polybag napa namanya niku. Itu per minggu panen berapa kali itu? Dia akeh itu. Jadi kok tinggal nganu nih. Itu badal dari kangkung. Dulu itu katakanlah ini sebuah perkara yang enggak menjadi komoditas. Tapi seiring berjalannya waktu itu malah menjadi perkara yang lebih mahal daripada beras. Contohnya karet. Biar mungkin dianggap pohon biasa, iya kan? Contohnya mungkin sawit. Sebelum adanya minyak, ya mungkin dianggap sebagai tanaman biasa. Maka dengan adanya perubahan pola ini, banyak ulama mengatakan kalau dulu kekayaan didapatkan melalui ternak onta, sapi, kambing, pertanian ya yang bersifat makanan pokok. Sekarang ini makanan pokok malah enggak. Yang membuat kaya malah di luar makanan pokok. Hal itulah yang menyebabkan banyak ulama-ulama mengatakan ada istilah zakat profesi. Tapi kalau kita cari di dalam kitab-kitab ulama salaf, zakat itu hanya ada pada 5 hal. Pada tanaman, jelas tanaman itu sifatnya makanan pokok. Peternakan itu pun bersifat hewan ternak saja. Dengan ternak lili ora wajib zakat. Sak-ake lili enggak wajib zakat. Jenengan menjadi peternak jangkrik, wake usuke gara-gara ternak jangkrik. Dia kan? Yang wajib zakat ya pokoknya hewan ternak, sapi, kambing, apa itu? Onta. Kemudian untuk peternakan, kemudian pertanian, perdagangan apapun yang jadi perdagangan. Kemudian untuk emas dan perak, ya. Dulu itu menjadi barang yang mewah. Saiki malah enek istilah apa itu? Emas putih. Ya. Ada istilah yang kadang bisa lebih mahal, platinum umpamanya seperti itu. Berlian, ya kan? Akik zaman wingi waktu sik laris. Kemudian juga barang tambang dan harta karun. Nah dulu yang sumber kekayaan ini, biyen wong nanam katakanlah kangkung, yo nggak kena didol. Tapi sekarang kan beda, iya kan? Dulu sebelum ada ilmu untuk menternak jangkrik, ya wong kalau pengen golek jangkrik yo moro ning sawah. Iya kan? Enek wong ngedol jangkrik enggak payu. Iya kan? Sapa sing gelem tuku jangkrik? Tapi setelah pergeseran masa ini, ternyata hal-hal yang dulu tidak menjadi sumber penghasilan sekarang malah menyebabkan kekayaan luar biasa. Makanya seperti ulama Yusuf Al-Qaradawi di dalam fikih Islami juga ditampilkan ulama-ulama yang menyatakan wajibnya zakat profesi. Jelas ya? Mungkin ada yang tanya malih. Nggih. Kula dados petani kangkung jadi bisa kaya raya. Nggih. Amin. Artinya saya enggak wajib untuk zakat berarti. Kalau mazhab Syafi'i bukan wajib zakat. Walaupun toh itu zakat mal. Kalau zakat mal beda lagi, kan membahas hasil pertanian. Dari hasil pertanian kangkung, apakah saya wajib zakat? Jawabannya tidak. Tapi beda ketika dia
bukan disimpan, itu menjadi perdagangan. Umpamanya ngeten, daripada aku kuwi kolak, ngerti kolak ya? Kolak ning petani, mending aku nandur dhewe. Itu dihitung pertanian apa dihitung perdagangan? Nah ini, tapi itu wis gak masuk ning zakat pertanian. Nggih Pak Matun nggih. Kalau untuk bab tadi, saya nanam kangkung. Satu pulau saya tanami kangkung semua. Hasilnya bisa membeli pulau yang lain. Ini tetap nggak wajib zakat kalau menurut madhab Syafi'i. Kenapa? Yang wajib dizakati hanya zurub minal muqtatati fil ikhtiyar, tanaman dari makanan pokok yang menjadi makanan pokok dalam keadaan ikhtiar, bukan keadaan darurat. Kalau keadaan darurat enggak, contohnya biyen pada masa penjajahan, krono enggak enek panganan opo-opo, orang mangan janggil gedang. Nggih. Orang mangan terus opo-opo sing penting kan ndak dipangan. Kuwi dipangan. Tapi itu bukan fil ikhtiar, dalam keadaan normal. Nah, tapi kalau orang nanam beras atau gabah, padi, ini kan makanan fil ikhtiari. Nah itu selama mencapai satu nisab wajib zakat. Kalau di luar itu nggak wajib zakat. YouTuber sih hasilnya miliaran kan beribu. Ya niku, saat ini ingin YouTuber itu hasilnya miliaran. Ketoro ini nggak kerja, tapi nyumber. Wajib zakat apa ora? Enggak. Mboten nih. Menurut Pak Matun nggak wajib zakat, nggih, mboten wajib zakat. Tapi kira-kira pun dipotong pajak ini. Potong pajak. Profesi. Pajak negara. Pajak kan bukan zakat. Apakah itu dipasari zakat itu? Mboten wajib zakat. Enggak ada dasarnya. Ayam gimana nih? Non Ayam telur. ayam mboten. Batu termasuk hewan ternak. Pokoknya megur sapi, kambing, onta, Berbul. nggih kerbon itu masuk ing sapi. Lah kambing nanti kan enek dumbo, enek kambing kacang, kan ngoten kan? Etawa. Tapi kalau ayam, nggih mboten. Biasanya dikiaskan nanti. Lah ngiaske ayam ning niku nopo? Malah maksudnya hasilnya dikiaskan ke emas atau itu. Kalau peternakan mboten. Yang penting kalau onta selama dia sudah punya 5 wajib zakat. Lah harga 5 onta itu apakah setara dengan emas 1 nisab? Loh, ini kan enggak ada melayune mboten teng emas. Baru kalau nanti masalah perdagangan sebagainya itu emas. Tapi kalau untuk peternakan sudah ada ukuran nisab sendiri. YouTuber mboten sami kali dodolan. Dikiaskan. Kias ke perdagangan. Jenengan delok video niat tuku apa ora to? Apa niat delok? Nah, sama nang warung delok ini bayar apa ora? Bayar kopi. Repot Ray kalau kita menghubungi Itu pun perdagangan. Boleh gratis. Tapi ngaten. Jadi ya
Kalau neng fikih manhaji niku masalah zakat itu sifatnya adalah bidalil atau bid'ah syar'i. Karena bid'ah syar'i maka tidak boleh ada ruang istihad. Sing penting ngilu lak neng fikih manhaji. Maksudnya pripun? Umpamane enek wong kuwi zakat, dia punya ontanya 5, kemudian dia kan wajib mengeluarkan kambing kan 1. Wah, daripada aku ngetokne kambing luwih maslahat harga 1 kambing aku berikan pada fakir miskin. Menurut sampean luwih apik kambing siji diwehne fakir miskin apa duwike diwehne wong fakir miskin? Duwite. Pamaden? Duwite. Menurut kita maslahatnya itu. Iya. Tapi dalam ukuran zakat ketentuannya kambing. Sampean mengedepankan akal sampean atau nasnya? Ayo. Kalau secara fikihnya, kalau saya ya tetap ikut nasnya ya. Nasnya. Kambingnya. Iya. Tadi itu kan sudah istilahnya kita itu dengan bahasa kiasnya. Ya, kias. Kan gitu. Ya. Untuk kemaslahatan umat ini. Yes. Nah, itu yang disampaikan di dalam fikih manhaji Mas Teng. Dalam bab zakat itu kadang kita punya sudut pandang menurut kita maslahat. Tapi ini jangan sampai menentang nas. Ya, jangan sampai menentang nas. Contohnya zakat ini semestinya dia mengeluarkan tabiun perdet. Duwe sapi 30 aslinya wae ngetane perdet. Gak usah ngetane perdet duit wae. Iki ketorone lebih masalah duit. Perdet kok malah repot. Kok pamene nelek, kok bagine piye? Ya kan? Nah, mending duit wae. Tapi ketika dikembalikan duit sesuai pandangan subjektivitas kita, tabiun berdasarkan nas, ning fikih manhaji, jangan sampai subjektivitas kita melanggar nas yang ada. Satu contoh, kalau membayari perdet, yus perdet, kok kambing fakir miskin didol, dibagi monggo, tapi kita wajibnya bayar perdet ya perdet. Ini yang menjadi dasar daripada ulama-ulama kita Syafi'iyah. Maksudnya pripun? Saiki ketorone enek sudut pandang ini. Sing wong nanam pari wajib zakat. Wong sawit sakmono akeh malah gak wajib zakat. Koyok-koyok kan gak adil. Koyok-koyok enggak adil. Tapi ulama kita punya argumentasi yang kuat. Jangan sampai logika Anda menentang nas yang ada. Makanya dengan pemahaman tadi, meskipun dia nggak wajib zakat, semestinya dia ada ruang sodako. Jelas ya? Nah ini jangan dipertentangkan. Lah neng madhab Hanafi, wajib zakat nih. Kamu lah neng madhab Syafi'i enggak? Kenapa? Dalam definisi zakat itu malun mahsusun, yukhadu mim malin mahsusin, ala wajhin mahsusin, yusrofu ala asnafin maksusin bisyaro itu al maksusoh kabeh enak istilah khusus harta khusus diambil dengan cara khusus dengan ketentuan khusus diberikan kepada orang khusus dengan cara-cara khusus. Nggak boleh yang lainnya masuk, ini khusus, ini kamu nggak boleh karena ini khusus. Nah ini argumentasi ulama Syafi'i. Jelas ya? Maksudnya pripun? Kita koyok-koyok ketika melihat zakat, terus kita melihat referensi kita koyok-koyok, ini kok aneh ya? Beras, wong nanam padi wajib zakat. Wong nanam sawit berhektar-hektar gak wajib zakat. Koyok-koyok fikih sing salah. Nggih kan? Koyok-koyok fikih sing salah. Tapi kalau dibalik tadi malah mental. Jangan sampai subjektivitas kita melihat satu maslahat sampai menentang nas. Baik, karena apa? Sebetulnya di itu ada ruang solusinya, yakni sodako. Jelas ya?
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.